Biasakan memberikan nutrisi itu sebelum tanam dan sewaktu tanaman itu sejak kecil sekali. Biasakan memberikan nutrisi sebelum tanam dan setelah tanaman itu tumbuh dari kecil. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu minggu setelah tanam, ya setelah tanam dari bibit spora. Ini pertumbuhannya mulai ada kecil-kecil, ada yang sebagian besar masih belum kelihatan ya, masih sangat sedikit sekali yang nongol. Nah ini kemarin untuk perawatan dan sebagainya kita selalu asumsikan nanti untuk memberikan nutrisi atau memberikan pemupukan itu dari awal sekitar 10 hari sampai 15 hari, yakni dengan penyemprotan untuk pupuk organik cair. Nah, ini sudah 1 minggu di lahan, 3 hari lagi mungkin kita akan melakukan perawatan, yakni dengan penyemprotan POC ya. Nah, penyemprotan POC intinya bahwasanya kita memberikan perawatan ini ialah keduanya yakni memberikan perawatan ke tanah dan juga memberikan perawatan ke tanaman. Nah, kalau seandainya ini pun juga tumbuhnya belum merata, dalam artian mungkin tunasnya itu belum kelihatan, tapi pada dasarnya kemarin yang kita masukkan itu bibit-bibit yang sudah bertunas kecil ya, tunas kecil. Nah itu kita sudah masukkan. Ini untuk waktu 1 minggu ini sebagian sudah ada yang nongol ya, sudah ada yang nongol, ada banyak yang belum nongol tapi sebagian kecil. Kemungkinan nanti seperti tadi saya katakan 3 hari atau 4 hari lagi kita melakukan perawatan penyemprotan ya. Tolong dipahami ya, yang kita lakukan penyemprotan di sini itu jangan diestimasikan kalau kita itu memberikan pupuk ya, memberikan pupuk bagi tanaman. Yang kita lakukan di sini ialah memberikan perawatan kepada tanah, di mana tanah itu selalu butuh mikroorganisme yang banyak ya, butuh mikroorganisme yang banyak, terutama untuk bakteri Lactobacillus, yakni untuk menguraikan unsur-unsur hara yang ada di tanah, supaya unsur-unsur itu bisa diserap ya, diserap oleh tanaman. Terjadinya proses kimia yakni penguraian unsur-unsur hara. Nah, ini sejatinya sudah ada pupuk kimia yang ada di dalam tanah tanpa kita memberikan pupuk buatan ya, pupuk sintesis ya. Di tanah itu sudah terjadi proses kimia dengan sendirinya ya, secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini kita coba review untuk tanaman-tanaman kita yang sudah usianya ini sekitar 1 minggu lebih sedikit ya, 1 minggu, karena kemarin kita upload dari penanaman itu terakhir hari Sabtu, ini hari Selasa, berarti sudah sekitar 9 hari. 9 hari kita lakukan di sini. Berarti mungkin besok atau lusa lah kita mulai penyemprotan nanti. Penyemprotan POC sendiri ini nanti kita lakukan dengan spray ya, dengan spray supaya tidak terlalu banyak ke tanaman, sehingga nanti juga tidak ada istilahnya pembusukan untuk tanaman. Karena apa? Yang kita masukkan ialah pupuk organik cair. Intinya di situ ialah bakteri Lactobacillus yang tujuannya ialah menguraikan unsur hara di dalam tanah. Jangan sampai untuk tanaman kita yang kita tanam nanti ikut terurai. Makanya dosis yang perlu diperhatikan untuk tanaman-tanaman kecil kayak gini, ini bisa di spray ya dengan POC dengan tipis ya. Mungkin kita akan spray melakukan di sini nanti dengan percampuran untuk 1 liter POC dengan 20 liter air ya, 20 liter air. Kita lakukan berkala ya, 10 hari sampai 15 hari nanti berkala. Kita semprotkan tipis dulu karena ini belum begitu banyak. Berbeda nanti dengan tanaman yang sudah dari katak atau dari umbi ya, perlu penyemprotan yang banyak, dosisnya pun juga mulai tinggi. Kita langsung lihat saja ya untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan 1 minggu dari spora itu kayak apa kan gitu. Ini sebagian besar masih belum ada. Ini ialah tumbuhan dari spora
Ini sudah kelihatan ya, kelihatan kecil. Terus yang di sini juga masih itu tunasnya mulai kelihatan. Ada sebagian besar ini masih belum kelihatan ya, belum nongol ya. Ada juga yang sudah nongol agak lebar. Nah, ini satu, ini pertumbuhan spora. Ini juga sama ya untuk pertumbuhan spora ya. Nah, ini rumput-rumput yang di sini ini perlu nanti juga dirawat, dibersihkan juga supaya nanti tidak banyak ya, tidak mengganggu untuk pertumbuhan. Kita harus bersihkan nanti sedikit-sedikit pada waktu kita longgar yang subuh besar-besar. Terus yang di parit, kita cukup dengan nanti disemprot dengan herbisida ya. Untuk herbisida sendiri pada dasarnya kalau kita melakukan perawatan yang rutin nanti lumayan akan bersih. Nah, ini dengan pupuk dasar itu yang ujung sana itu yang banyak ya untuk rumputnya. Yang untuk yang pinggir kemarin kita sudah semprot dengan herbisida juga, dan kita kasih yang namanya herbisida pratumbuh ya, supaya biji-biji itu bisa tidak bertunas ya, tidak tumbuh. Yang diharapkan yang tumbuh nanti ialah dari tanaman yang kita tanam. Terus ini ada jamur-jamur, ini jamur-jamur yang dari kotoran ya, karena banyaknya kotoran hewan yang kita masukkan. Nah, ini menimbulkan jamur-jamur kayak gini. Ini jamur-jamur pada dasarnya bukan jamur yang mengganggu ya, bukan jamur yang mengganggu. Nah, ini untuk pertumbuhan saya kira ini belum ada 10% ya, belum ada 10% yang tumbuh. Ini masih sangat kecil. Nah, ini pada dasarnya masih jarang-jarang yang tumbuh. Nah, ini kita lakukan tadi untuk perawatan, baik itu sudah tumbuh kelihatan di tanah atau belum tumbuh kelihatan di tanah, tetap kita melakukan perawatan. Karena perawatan ini yang kita lakukan bukan hanya untuk merawat tanaman ya, tapi kita juga lakukan di sini ialah melakukan perawatan ke tanah ya. Ini untuk tanah ya. Ini lahan yang kemarin mungkin sudah kita review bahwa ini kasih bibit sekitar 30 sampai 35.000 ya. Ini luas 1000 meter persegi ya. Ini nanti selalu kita akan review ya, nanti perkembangannya untuk teman-teman. Ini untuk memperbanyak bibit nanti di tahun kedua, karena tanaman dari spora ini yang kita tanam, kita sih tidak muluk-muluk ya. Kita sebenarnya untuk target standar untuk bunga spora ini kita harapkan 2 on. 2 on target kita, 1 on, 2 on, sampai 3 on. Nah, nanti untuk rata-rata di 2 on. Tapi kalau nanti seandainya diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, tanaman kita akan lebih baik, yaitu kita anggap bonus ya. Bonus setelah kita usaha, kita tawakal ya, kita berdoa ya, semoga nanti untuk tanaman ini bisa maksimal untuk hasilnya melimpah, katanya juga banyak ya. Ini banyak yang belum tahu bahwa spora itu juga bisa menghasilkan kata ya. Untuk spora juga bisa menghasilkan kata, tergantung nanti dari nutrisi yang kita berikan sebelum kita tanam ataupun pada waktu kita lakukan perawatan. Ingat bahwa perawatan itu bukan saja memupuk tanaman tapi juga merawat tanah ya. Mungkin dari kita cukup itu dulu ya. Semoga konten ini bermanfaat, berkah selalu, sehat selalu buat teman-teman semua. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.